Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab yang menyajikan serangkaian model pemrograman matematika penting lainnya yang muncul ketika beberapa asumsi dasar LP dibuat lebih atau kurang terbatas, di mana isinya ada pendahuluan, cutting plane method, branch and bound method, and modeling with zero and one variables. Oke, kemudian langkah ketiga dalam proses ini yaitu menggunakan metode simplex dual untuk mencari solusi dari LP relaxation. Kemudian mendapatkan Gomori sebagai constraint tambahan jika variabel sudah bernilai integer di dalam tableau optimal, maka solusi optimal dari model IP telah ditemukan. Namun bila tidak ada hasil yang ditemukan, maka harus memenuhi constraint yang memiliki pecahan pada ruas sisi kanannya dan digunakan sebagai cut baru yang ditambahkan ke tableau. Proses ini dilanjutkan sampai ditemukan solusi seluruh variabel bernilai integer. Lalu kemudian penambahan constraint Gomori pada metode cutting plane dapat efektif mengurangi beberapa solusi yang tidak mengandung bilangan bulat yang layak, namun tidak akan menghilangkan solusi bilangan bulat yang layak. Metode cutting plane lebih efisien dalam mencari solusi optimal bilangan bulat secara manual karena hanya fokus pada solusi yang masih berupa pecahan. Namun metode cutting plane kurang efektif karena tidak mempertimbangkan faktor ketidakstabilan. Model pemrograman integer adalah model yang memiliki kendala dan fungsi tujuan yang identik dengan yang dirumuskan oleh linear programming. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa satu atau lebih variabel keputusan harus mengambil nilai bilangan bulat dalam solusi akhirnya. Ada 3 jenis metode pemrograman bilangan bulat. Yang pertama adalah pure integer programming problems, yakni case di mana semua variabel harus memiliki nilai bilangan bulat. Problem ini dapat disebut juga dengan cutting plane method. Lebih khususnya pada cutting plane method, selain variabelnya harus bilangan bulat, harus dengan penambahan batasan baru yang disebut dengan Gomori. Batasan Gomori sendiri diberikan jika nilai dari variabel keputusan belum bulat, masih bernilai pecahan. Langkah-langkah penyelesaian metode cutting plane method adalah: yang pertama, carilah tableau optimal dari linear program relaxation dari integer programming dengan metode simplex. Nah, jika semua variabel di tableau optimal udah bernilai integer, maka solusi integer programming telah didapatkan. Namun jika belum, maka akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Nah, di tahap kedua ini, jika satu atau lebih variabel di tableau basis memiliki nilai pecahan, maka pilih salah satu constraint dari tableau optimal yang ruas sisi kanannya masih berupa pecahan. Nah, kalau semisal pecahannya ini banyak, maka pilih salah satu dengan nilai pecahan yang terbesar. Nah, constraint akan digunakan untuk membuat sebuah cut. Constraint yang terpilih, tulis ruas sisi kanannya dan semua koefisien dari variabelnya dalam bentuk xiq plus f, di mana 0 kurang dari sama dengan f kurang dari 1. Xiq adalah bagian bilangan bulat terbesar yang kurang dari x. Selanjutnya, tulis ulang constraint yang digunakan untuk membuat Gomori sebagai semua suku dengan koefisien integer sama dengan semua suku dengan koefisien pecahan. Nah, sedangkan cut adalah semua suku dengan koefisien pecahan kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, langkah nomor 4, buatlah simpul di bagian atas cabang baru ini dengan memecahkan masalah baru. Selanjutnya, langkah nomor 5, jika sebuah cabang menghasilkan solusi untuk masalah LP yang tidak layak, hentikan cabang tersebut. Jika cabang menghasilkan solusi untuk masalah LP yang layak, tetapi bukan solusi bilangan bulat, lanjutkan ke langkah 6. Jika cabang menghasilkan solusi bilangan bulat yang layak, periksalah nilai fungsi tujuan. Jika nilai ini sama dengan batas atas, solusi optimal telah tercapai. Jika tidak sama dengan batas atas, tetapi melebihi batas bawah, atur sebagai batas bawah baru dan lanjutkan ke langkah 6. Terakhir, jika kurang dari batas bawah, hentikan cabang ini. Dan langkah 6 itu sendiri yaitu periksa kedua cabang lagi dan atur batas atas sama dengan nilai maksimum fungsi tujuan di semua simpul akhir. Jika batas atas sama dengan batas bawah, berhenti. Jika tidak, kembali ke langkah 3, yang dimana buat cabang pada satu variabel dari langkah 1 yang tidak memiliki nilai bilangan bulat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh capital budgeting dalam model Zero One. Pada capital budgeting, model Zero One biasanya digunakan untuk memilih keputusan ketika menghadapi kebatasan anggaran. Berikut adalah contoh kasus yang dialami oleh perusahaan A. Perusahaan A sedang mempertimbangkan 3 proyek perbaikan untuk pabriknya, yakni konverter katalik baru, program perangkat lunak baru untuk mengendalikan operasi, dan memperluas gudang yang digunakan untuk penyimpanan. Namun, keterbatasan anggaran selama 2 tahun ke depan mencegah perusahaan untuk melakukan ketiga hal tersebut di waktu yang sama. Net present value dari masing-masing proyek, kebutuhan modal dan dana yang tersedia untuk modal yang dibutuhkan, dan dana yang tersedia untuk 2 tahun ke depan diberikan pada tabel yang tersemat. Dan untuk merumuskan masalah, kami mengidentifikasikan fungsi, tujuan, dan kendala-kendala sebagai berikut. Total dana dalam setahun pertama yakni lebih besar sama dengan dari $20.000. Total dana dalam tahun kedua yakni lebih besar sama dengan dari $16.000. Selanjutnya, kami mendefinisikan variabel keputusan sebagai X1, 1 jika mendanai project converter, 0 jika tidak. X2 adalah 1 jika mendanai project software dan 0 jika tidak. Dan X3 adalah 1 jika mendanai project ekspansi dan 0 jika tidak. Dengan pernyataan matematis yakni maksimal NPV adalah 25.000 X1 ditambah 18.000 X2 ditambah 32.000 X3 yang mencakup 8.000 X1 ditambah 6.000 X2 ditambah 12.000 X3 lebih besar sama dengan dari 20.000 pada tahun pertama, dan 7.000 X1 ditambah 4.000 X2 ditambah 8.000 X3 lebih besar sama dengan dari 16.000 untuk tahun kedua. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah, gambar berikut menyediakan solusi solver di Excel 2010, di mana penentuan variabel menjadi biner 01 dapat dilakukan dengan memilih bin dari jendela Add Constraint. Berdasarkan Excel yang telah dilakukan, ditemukan jawaban bahwa X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 1, dengan nilai fungsi objektif sebesar $57.000. Maka, perusahaan A harus mendanai proyek konverter katalik dan proyek perluasan gudang, tetapi tidak mendanai proyek perangkat lunak baru. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang modeling with zero one variable. Nah, pada bagian ini kami mendemonstrasikan bagaimana zero one variable dapat digunakan untuk memodelkan beberapa keragaman. Nah, biasanya variabel zero one ini diberi nilai 0 atau 0 jika kondisi tertentu tidak terpenuhi dan 1 jika kondisi terpenuhi. Nah, nama lain dari variabel ini adalah variabel biner. Nah, masalah umum jenis ini, masalah penugasan, itu semuanya melibatkan penentuan individu yang mana yang akan ditugaskan ke serangkaian pekerjaan. Nah, dalam masalah penugasan ini, nilai 1 menunjukkan seseorang ditugaskan untuk pekerjaan tertentu, dan nilai 0 menunjukkan penugasan tidak dilakukan. Nah, kami ini menyajikan jenis masalah zero one lainnya untuk menunjukkan beberapa penerapan yang luas dari teknik pemodelan ini. Nah, seperti contoh yang pertama itu, seringkali bisnis itu dihadapkan pada keputusan yang melibatkan biaya tetap yang akan mempengaruhi biaya operasi mendatang. Nah, membangun pabrik baru atau melakukan sewa jangka panjang pada fasilitas yang ada akan melibatkan biaya tetap yang mungkin bervariasi tergantung pada ukuran fasilitas dan juga lokasinya. Nah, setelah pabrik dibangun, biaya produksi variabel akan dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja di dalamnya dan kota tertentu di mana pabrik tersebut akan dibangun. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Sitka Manufacturing berencana membangun setidaknya 1 pabrik baru dan 3 kota sedang dipertimbangkan, yaitu Bayton di Texas, Danau Charles di Louisiana, dan Seluler di Alabama. Nah, setelah dibangun, perusahaan ingin memiliki kapasitas yang cukup untuk memproduksi setidaknya 38.000 unit setiap tahun. Nah, dalam memodelkan ini sebagai program bilangan bulat, fungsi tujuannya adalah untuk meminimalkan
total dari biaya tetap dan biaya variabel. Kendalanya adalah yang pertama, total kapasitas produksi minimal 38.000. Kemudian yang kedua, jumlah unit yang diproduksi di pabrik Bayton adalah 0 jika pabrik tidak dibangun, dan tidak lebih dari 21.000 jika pabrik dibangun. Kemudian yang ketiga, jumlah unit yang diproduksi di pabrik Lake Charles adalah 0 jika pabrik tidak dibangun, dan tidak lebih dari 20.000 jika pabrik dibangun. Dan yang keempat, jumlah unit yang diproduksi pada mobile di Alabama bernilai 0 jika pabrik tidak dibangun, dan tidak lebih dari 19.000 jika pabrik dibangun. Nah, untuk perhitungannya sendiri ada pada gambar di atas. Nah, artinya pabrik dibangun di Lake Charles dan Mobile. Nah, masing-masing akan menghasilkan 19.000 unit setiap tahun, dan total biaya tahunannya itu menjadi sekitar $1.757.000